Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas farmasi 4B, izin mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Kimia Farmasi 2 tentang permanganometri yang beranggotakan saya sendiri Akna Fakihah bersama rekan-rekan saya Alta Faras, Clarissa Intia Puspa, Intan Fatihah Rizky, Nunung Hajaini, dan juga Ratri Kumalasari. Next. Untuk pengertian permanganometri, permanganometri merupakan salah satu metode titrasi yang menggunakan prinsip reaksi, reduksi, dan oksidasi. Metode ini merupakan metode yang sering digunakan karena permanganometri memiliki kelebihan antara lain permanganometri merupakan oksidator kuat, tidak memerlukan indikator, mudah diperoleh dan terjangkau. Adapun kekurangan dari metode ini adalah larutan ini tidak stabil dalam penyimpanan, jadi harus sering dilakukan pembakuan. Kalau dari permangano itu terkenal dari pengendapannya itu ya. Prinsip dasar permanganometri yang terjadi ialah MnO4- dengan 8H+ dan juga 5E- itu bereaksi menjadi Mn2+ dan juga 4H2O. Potensial standar dari reaksi elektrokimia ini yaitu E0 sama dengan plus 1,51V, yang menunjukkan kalau KMNO4 dalam medium asam yaitu sebuah agen pengoksidasi yang sangat kuat. Pada larutan asam lemah MnO4- tidak bisa menerima 5 elektron untuk membentuk Mn2+. Dalam hal ini hanya menerima 3 elektron dan membentuk MnO2 lewat reaksi elektrokimia sebagai berikut ini. MnO4- dan juga 4H+ dan juga 3E- elektron bereaksi menjadi MnO2 dan juga 2H2O dan menghasil dengan E0 sama dengan plus 1,9V. Apabila larutan mempunyai konsentrasi CNaOH lebih dari 1 mol dm-3, maka terjadi reaksi berikut ini. MnO4- dengan E- menjadi MnO4 2- dengan E0 sama dengan plus 0,56V. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Reaksi permanganometri. Reaksi titrasi permanganometri difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMNO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi permanganometri dengan KMNO4 telah dikenal lebih dari 100 tahun. Titrasi kebanyakan dilakukan dengan secara langsung atas alat yang bisa dioksidasi seperti garam oksalat, asam Fe+ yang bisa larut dan sebagainya. Kemudian untuk indikator permanganometri. Sama seperti metode titrasi yang lain, di dalam permanganometri juga terdapat indikator. Indikator ini itu berfungsi sebagai penanda reaksi. Permanganometri dikenal dengan metode yang memiliki autoindikator. Titrasi permanganometri memiliki autoindikator karena kalium permanganat yang digunakan dapat berubah warna tergantung dengan jenis reaksinya. Tentu saja permanganat dapat membuat larutan yang sedang diproses. Titrasi berubah warnanya menjadi warna merah, muda, terang yang terlihat sangat jelas. Kemudian sifat kalium permanganat. Perlu diketahui bagaimana sifat kalium permanganat, yaitu zat bereaksi yang satu ini adalah oksidator kuat, terutama dalam larutan yang punya ketiga sifat ini, yaitu larutan bersifat basa lemah, netral, juga asa lemah. Sebaliknya, pada larutan yang sifatnya basa kuat, ion-ion dari permanganat dapat mengalami reduksi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Cara kerja. Yang pertama yaitu preparasi stok. Penelitian ini diawali dengan membuat berbagai larutan stok, antara lain larutan H2SO46N, larutan MnO4-20 ppm sebagai titan pada metode permanganometri. Yang ketiga, larutan C2O42-50 ppm sebagai larutan standar primer untuk larutan MnO4-. Yang keempat, larutan Fe2 5 ppm sebagai sampel. Cara kerja yang kedua yaitu standarisasi larutan MnO4-. Larutan MnO4- 20 ppm distandarisasi dengan larutan C2O42- 100 ppm 5 mili. Sebelumnya, larutan C2O42- 100 ppm ditambahkan dengan H2SO46N sebanyak 5 tetes, kemudian dipanaskan hingga temperatur 70-80 derajat Celcius. Titrasi dilakukan dengan cepat dan suhu selama titrasi tidak boleh kurang dari 60 derajat Celcius. Prosedur tersebut diulangi sebanyak 3 kali dan digunakan larutan blanko atau campuran aqua DM 5 mili dengan 5 tetes H2SO46N sebagai pembanding. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Cara kerja selanjutnya yaitu pengukuran kadar besi 2 menggunakan metode permanganometri. Langkah yang pertama, larutan Fe2+ dengan konsentrasi 5 ppm yang telah diambil 5 mili dan dimasukkan dalam Erlenmeyer 5 mili. Lalu ditambahkan H2SO6N sebanyak 5 tetes. Larutan tersebut kemudian dititrasi dengan menggunakan larutan MnO4- yang telah distandarisasi. Kemudian proses diulang sebanyak 3 kali dan dicatat volume yang dibutuhkan hingga titik akhir titrasi tercapai. Lalu dihitung berapa kadar besi yang terukur. Adapun hasil dan diskusi dari penelitian ini, pada standarisasi pertama itu mendapatkan 7,2 mili volume dari MnO4-. Lalu standarisasi kedua itu mendapatkan 7,0 mili dan standarisasi ketiga mendapatkan 6,9 mili. Volume rata-rata didapatkan 7,0033, lalu volume blanko didapatkan 0,5 mili. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada tabel di atas merupakan volume hasil dari standarisasi KMNO4. Pada standarisasi KMNO4 menggunakan asam oksalat, ini tidak menggunakan indikator eksternal untuk menentukan titik akhir reaksinya. Hasil ini disebabkan KMNO4 sendiri bertindak sebagai titrat. Ia juga bertindak sebagai indikator atau juga disebut autoindikator. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda sekali. Percobaan yang dilakukan secara diplo atau pengulangan 3 kali didapatkan volume rata-rata yang digunakan untuk menstandarisasi kalium permanganat dengan menggunakan larutan C2O4 2- 50 ppm adalah 7,003 mili. Dengan koreksi blanko sebesar 0,5 mili, sehingga didapatkan konsentrasi MnO4 dalam larutan sebesar 20,6717 ppm dengan galap yang cukup bagus yaitu 3,40%. Selanjutnya yaitu merupakan tabel volume larutan MnO4 yang diperlukan pada saat titrasi sampel. Pada titrasi sampel dengan konsentrasi awal 5 ppm didapatkan volume Ce4+ yaitu 1,0 mili. Sedangkan pada titrasi kedua yaitu
volume CE4 plus 1,1 mili. Sedangkan iterasi ketiga, konsentrasi awal 5 ppm mendapatkan volume CE4 plus 0,9 mili. Kemudian didapatkan volume rata-rata 1,0 mili. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berdasarkan data yang diambil dari 3 kali pengulangan atau triplo, didapatkan rata-rata volume kalium permanganat yang dibutuhkan untuk mentiterasi adalah 1 mili, dengan koreksi Blanco sebesar 0,5 mili. Dari data tersebut, didapatkan konsentrasi Fe2+ pada sampel sebesar 4,8561 ppm, dengan perolehan recovery sebesar 97,12%. Berikut merupakan referensi jurnal dari titrasi permanganometri, yaitu yang berjudul Perbandingan Metode Analisis Permanganometri dan Serimetri dalam Penentuan Kadar Besi 2. Sekian dari presentasi kelompok 1. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.